Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu utawi hasile iku ana sak temene basmalah iku tak tariha ngenani ing basmalah awalah kamu pira hukum al khamsatu kang 5. Al wujubu ya siji wajib kama kowe barang fi sholat ing dalam sholat aindana munggo kita ma'asyira syafi'iyati yo hi golongane syafi'iyah. Wal istihbab bulan sunat ainan kelawan sunat ain kama kowe barang fil wudu ing dalam wudu wal ghusli lan atus wa kifayatan lan kifayah kama kowe barang fi aklil jamaati ing dalam mangane jamaah wa kamalan kaya barang fi jima'i zaujaini ing dalam jima'i bojo lanang wadon fatakfi mongko cukup apa tasmiyatu ahadima maca bismillahi salah sijine zaujaini kama kaya barang kala ngendika sapa asyamsu ar-ramli Imam ar-ramli innahu satune kaul iku az-zahiru kang zahir wa tahrimulan haram fil muharram ing dalam barang kang diharamake azati kang basa zat wal karahatu lan makruh fil makruh ing dalam makruh azati kang basa zat wal ibahatu lan mubah fil mubahati ing dalam barang kang dimubahake alati ya mubahat la syarafa kang ora mulya iku maujud fiya ing dalam alati karena kelima ta'in kaya mindah barang makanin saking panggonan ila akhara maring panggonan kang liya kada iku kaya mungkin iki ladi ngendikake apa ta wa ina maftataha ing pesting ngawiti sapa asyarih syarih kita bawa ing kitab syarih bil basmalah kalan basmalah ya ketidaan krana manut bil kitab kelawan Quran al aziz kang mulya wa amalan lan krana ngamalake bi qaulihi kelan pagedhe Nabi kulu amrin dibalin la yubtau fihi. Kulo amrin utai saben perkara dubalin kang duweni tingkah bagus layub da'u kang ora dikawiti fihi ing dalam kul apa bi bismillahi kelawan maca bismillahirrahmanirrahim bahwa monggo kul iku abtaru kang pedot atau potong waktong lan tugel wa ajdamu lan au ajdamu abtar padha dipotong aktong ya potong ajdamu ya potong padha terpotong. Wal mana utai manane iku ala kulin ing atase saben suwi-wiji iku anahu satune kul iku naqisun kurang wa qalilul barokati lan sithik berkah wa qilatul barokati utai sithik berkah fi kulli syai'in ing dalam suwi-wiji iku bihasabi kelawan hitungane kul fakilatuha mongko utai sithik berkah fi nahwi ta'lif ing dalam sepadane nyusun iku kilatun tifainasi sithik oleh manfaati menungso ngalap manfaat menungso bi kelan taklif wakilatu sawabilan sithik ganjaran alaihi ngatasi taklif wa fi nahwil akli lan iku dalam sepadane mangan kilatun tifai utawi sithik manfaat kilatun tifail jismi sithik ngalap manfaate jisim bi kelan aklun wa fi nahwil qiraati lan ing dalem sepadane maca kilatun tifail qori utawi sithike ngalap manfaat wong kang maca biha kelawan qiraah liwas wasati syaitani krana waswase setan lahu maring qori hina idzin nalika ora maca bismillah. Jadi kemarin dalam Kifayatul Atqa sudah diterangkan tentang hukum membaca malah ini dalilnya di sini di kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 3 walhasilu anha tak tariha dalam membaca basmalah itu ada hukum 5. Yang pertama wajib seperti ketika kita sholat membaca Fatihah itu harus diawali dengan basmalah karena kita madzhab Syafi'iyah harus basmalah kalau tidak ayo batal sholatnya tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i itu basmalah adalah ayat Fatihah. Maka ketika sholat
wajib dibaca. Kalau Maliki tidak usah dibaca karena tidak termasuk ayat Fatihah. Kalau Nafi dibaca tapi pelan. Begitu juga Hambali dibaca tapi pelan sebagaimana yang diperlakukan di Mekah Madinah, karena di Mekah Madinah itu mazhabnya pakai mazhab Hambali. Contoh lagi membaca basmalah wajib yaitu ketika nadar. Seperti seumpama saya diterima bekerja, saya akan membaca basmalah 70 kali. Maka hukumnya membaca basmalah 70 kali menjadi wajib dikarenakan bernadar. Terus hukum selanjutnya dalam membaca basmalah yaitu sunat. Sunat di situ ada sunat ain, ada sunat kifayah. Sunat ain seperti dalam wudhu. Mau wudhu, mau mandi itu sunat ain. Sunat kifayah seperti makan berjamaah. Jadi seumpama kita makan bareng-bareng berapa orang, satu kaum bareng-bareng, ada salah satu yang sudah membaca basmalah itu sudah menggugurkan kesunatannya. Tapi ya sebaiknya baca satu-satu, masing-masing membaca. Begitu juga ketika bersetubuh atau berjima antara suami dan istri, cukup salah satunya itu sudah cukup. Tapi keduanya lebih utama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Romli. Terus haram membaca basmalah tapi haram seperti membaca basmalah dalam melakukan hal yang diharamkan secara zat. Memang asalnya itu haram seperti berzina, meminum arak, mencuri itu kan haram secara zat, secara asal. Maka orang mau berzina bismillah dulu, itu membaca basmalahnya hukumnya haram. Begitu juga mencuri bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat mencuri itu bismillahnya hukumnya haram, tidak mendapatkan pahala, tetapi bahkan mendapatkan dosa. Tapi kalau haramnya itu bukan zat, bukan karena zatnya, itu tidak haram. Seperti makan, kekenyangan itu kan tidak diperbolehkan. Tapi kan karena alasan berlebihan. Makannya tidak apa-apa, berlebihannya yang tidak boleh. Pas waktu makan baca bismillah tidak haram, berlebihannya yang haram. Begitu juga makruh secara zat karena asal itu membaca basmalahnya juga makruh, seperti merokok baca bismillah itu makruh, baca bismillahnya makruh. Yang kelima, hukum membaca basmalah adalah mubah, yaitu pada hal-hal yang mubah. Ini satu pendapat. Mubahnya di situ bukan berarti tidak mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala, tetapi dalam hal olehnya membaca basmalah. Basmalah kan ayat Quran, dibaca pun tetap mendapatkan pahala. Tapi dalam dihubungkan dengan barang mubah seperti memindah barang, ketika memindah barang itu hukumnya kan boleh. Sepatu dipindah ke bawah dipan, motor di luar dipindah ke dalam, itu kan mubah. Tapi ketika membaca basmalah apakah mendapatkan pahala? Mendapat pahala dalam segi dia masuk dalam kategori zikir. Beda kalau dalam hal yang haram, karena memang barang itu haram, maka tidak diperbolehkan membaca basmalah. Itu namanya nanti bisa dikategorikan masuk dalam penghinaan, istihza.
Sebagaimana membaca Al-Quran di dalam WC. Itu tidak diperbolehkan. Baca Qurannya bagus, boleh diperintahkan, ada anjuran. Tapi kalau dalam WC maka menjadi larangan. Jadi barang baik belum tentu baik dilakukan. Likuli makolin makomun, setiap ucapan itu ada tempatnya masing-masing. Likuli syai'in waktun, setiap sesuatu itu ada waktunya sendiri-sendiri. Tidak boleh serampangan, nanti hukumnya bisa haram. Sebagaimana sholat. Sholat itu kan ada anjuran. Tetapi kalau waktunya tidak pas, kondisinya tidak pas, itu nanti bisa haram. Seperti belum masuk sholat, sudah sholat, gak boleh. Atau dalam kondisi tidak suci, kok sholat, jadi haram. Jadi membaca basmalah itu ada hukum 5, ada wajib, sunat, makruh, haram, dan mubah. Mubah itu dalam hal yang memang tidak ada kemuliaan sama sekali. Tapi meskipun seperti itu hanya qil pendapat. Ada yang mengatakan ketika kita melakukan barang mubah, diawali dengan bismillah itu akan mendapatkan keberkahan. Meskipun dalam membacanya itu mubah, tetapi akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana dalam hadis, kulu amrin dibalin. Setiap segala sesuatu yang baik, kok tidak diawali dengan baca basmalah, maka berkahnya kurang. Berkahnya kurang itu bagaimana maksudnya? Diterangkan di sini wakilatul barokah fi kulli syai'in bihasabihi. Kurangnya barokah atau sedikitnya barokah pada sesuatu itu menurut sesuatu tersebut. Kalau dalam bab menyusun kitab, maka kurang berkahnya itu maksudnya orang yang mengambil kemanfaatan kitab itu tidak banyak atau cuma sedikit atau pahalanya kurang. Dalam hal makan tidak membaca basmalah. Itu kurang berkahnya, maksudnya qillatun tifangil jismi bihi. Makanan yang masuk kepada tubuh itu sedikit yang diambil manfaatnya oleh tubuh. Dalam membaca Quran kok tidak diawali dengan basmalah, maka kurang dalam mengambil ibarat atau fadilah, faedah dari Quran yang dibaca. Dan sebagainya dan sebagainya. Bekerja ya gitu, bekerja tidak diawali dengan bismillah, itu pekerjaannya nanti kurang berkah. Sekian, semoga bermanfaat. Ada khilaf mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.